Ya, kembali lagi bersama kami, Orkes Obrolan Ekonomi dalam Podcast. Yang kali ini akan membicarakan masalah atau topik terkait dengan ekonomi lingkungan yang tentu saja akan dibawakan langsung oleh salah satu profesor di ekonomi pembangunan yang sudah tidak asing lagi dan sudah expert di bidang ekonomi lingkungan, tentu saja dengan Prof. Wahyudi. Selamat siang, Prof. Wahyudi. Selamat siang. Halo semuanya. Ya, senang sekali bersama kami di sini gitu ya, karena ekonomi lingkungan berarti ada dua hal ya, terkait dengan ekonomi dan terkait dengan lingkungan. Yang mana lingkungan adalah tempat kita berpijak, tempat kita berkehidupan sehari-hari, dan tentunya kita juga harus mengetahui nggih Pak nggih terkait dengan lingkungan itu sendiri, di mana biasanya tagline-tagline yang ada itu adalah ekonomi dan ekologi yang mereka bertolak belakang seringkali ya Pak ya, terkait dengan ekonomi dan ekologi. Nah, kita langsung aja masuk ke diskusi langsung bersama Prof. Wahyudi yang sudah expert di bidangnya. Sebenarnya ekonomi lingkungan itu yang seperti apa sih Pak, atau ilmu yang seperti apa gitu, untuk mengaitkan dua hal itu, ada ekonomi dan ada lingkungan. Oke, makasih Bu Lustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara ekonomi lingkungan, memang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi dan perhatian kita terhadap masalah lingkungan, karena masalah ekonomi dan masalah lingkungan itu saling terkait. Aktivitas ekonomi bisa membawa dampak pada kualitas lingkungan. Yang terjadi adalah meningkatnya aktivitas ekonomi tidak dibarengi dengan meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan, tapi cenderung malah membawa dampak kerusakan. Karena itu ekonomi lingkungan itu berfokus pada bagaimana aktivitas ekonomi yang harus dikaitkan dengan masalah lingkungan. Jadi ekonomi meningkat, kualitas lingkungan juga harus dipertahankan secara baik, atau dengan kata lain berkelanjutan. Oke. Jadi ada dua hal ya, itu tadi yang dari sudut pandang ekonomi dan lingkungan, supaya ekonominya jalan, lingkungannya juga berkelanjutan, seperti itu. Nah, lingkungan yang berkelanjutan itu yang seperti apa, Pak? Oke. Ekonomi yang berkelanjutan itu sebenarnya ada 3 komponen ya. Ada dari sisi aktivitas ekonomi, ada dari sisi sosial, ada dari sisi lingkungan. Nah, ekonomi lingkungan itu ya, kalau kita berbicara aktivitas ekonomi, tidak lupa pasti ada kaitannya dengan masalah sosial, aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu terkait dengan budaya atau nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan, dan semuanya membawa dampak pada kualitas lingkungan, yakni demi dijaganya kualitas lingkungan yang tetap terjaga baik, berkelanjutan demi masa kini maupun masa depan. Berat ya kayaknya, jadi menjaga ekonomi masa kini dan masa yang akan datang. Nah, kalau contoh nyatanya Pak, sebenarnya ekonomi lingkungan itu yang diterapkan yang seperti apa sih Pak gitu? Iya. Ya, kalau bicara itu sekarang ini masalah ekonomi lingkungan itu memang tidak jangka pendek, tidak lingkup lokal, tetapi justru berjangka panjang dan lingkup luas global gitu ya. Karena itu di dalam pembangunan di seluruh dunia kita mengenal namanya SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini tidak saja menyangkut masalah lokal tetapi global, tidak saja menyangkut masalah jangka pendek ini, tetapi juga harus jangka panjang. Nah, kalau ditanya apa detailnya, di SDGs itu ada 17 indikator dalam SDGs tadi. Di antaranya ya banyak hal ya. Kalau kita mau lihat detail itu ada, tapi nggak usah disebut semua ya. Misalnya masalah
masalah kemiskinan, pekerjaan yang layak, depan layak dan seterusnya. Tapi sekarang yang lagi ini memang ada masalah energi baru terbarukan yang betul. itu kaitannya langsung dengan kualitas lingkungan secara global. Energi baru terbarukan itu harus bisa mengganti energi yang berbahan fosil. Pelan-pelan ke depan harus menggantikan itu, karena nanti energi terbarukan itu memang nggak bisa habis ya, karena tersedia terus secara alam. Tapi kalau fosil itu bisa habis. Misalnya salah satu contoh adalah energi matahari, angin, gelombang laut, biogas dan sebagainya. Itu semuanya adalah selalu ada di alam ini dan nggak akan habis. Nah, itu harus dimanfaatkan untuk energi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, dan itulah yang dipegang bahwa energi baru terbarukan tadi bisa menggantikan energi fosil tadi, dan ke depan itu pasti akan semua mengarah pada energi itu. Sekarang sudah dimulai ya, kendaraan bermotor, entah sudah motor, entah mobil, semuanya itu menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik itu bersumber dari tadi energi baru terbarukan. Dan yang penting lagi adalah energi baru terbarukan ini bisa menekan, bahkan membuat tidak ada polusi. Kalau terjadi polusi seperti energi fosil itu menimbulkan karbon dioksida, dan itulah yang membuat semakin panasnya global ini dan iklim nggak terkendali berubah. Dan kita sekarang merasakan panas di mana-mana, kapan saja itu panas. Di kutub pun sudah mulai mencair. Iya, betul sekali. Oke. Itu panjang sekali ya rentetannya, dari mulai ekonominya, dari mulai energinya, dari mulai sumbernya, kemudian dari outputnya, serta dampaknya terhadap lingkungan. Nah, di beberapa tahun terakhir ini ya, kalau di Indonesia sendiri itu banyak sekali Pak perubahan atau perpindahan gitu. Presiden Jokowi sendiri juga mengisyaratkan untuk berpindah dari sektor primer ke sektor sekunder atau ke industri, lebih ke industri. Nah, kalau tadi Pak dihubungkan dengan bahan bakarnya atau bahan bakunya seperti itu Pak, kan ada dua sisi mata uang nih kayaknya gitu kan. Nah, itu bagaimana untuk membalancingnya Pak? Apakah dari sektor industri itu juga harus memperhatikan lingkungan dari sisi eksternalitasnya, atau menginternalisasi biaya eksternalitas, atau seperti apa tuh Pak? Iya, sampai boleh ya. Kalau biaya internal menginternalkan biaya eksternal. Jadi selama ini ada pandangan bahwa biaya lingkungan itu dianggap sebagai biaya yang di luar aktivitas ekonomi produksi tadi, sehingga dia mesti di nomor duakan gitu untuk biaya. Nah, sekarang ini sudah menjadi kewajiban bagaimana eksternal tadi menjadi internal. Nah, kan konkretnya nanti misalnya di dalam perhitungan PDB itu juga harus ada unsur-unsur bagaimana memasukkan biaya lingkungan itu masuk dalam aktivitas ekonomi di dalam dalam GDP yang hijau, green GDP. Green GDP. Oke, jadi cukup harus masif ya hulu hilirnya ya Pak ya, supaya juga terjadi suatu proses green ekonomi, green di GDP dan sesuai dengan SDGs tadi. Sedikit flashback ke SDGs Pak, kan itu tadi ada 17 unsur ya Pak ya, gitu. Terus habis gitu yang satunya adalah terkait dengan fosil, kemudian juga energi terbarukan, kendaraan, transportasi sekarang di Jakarta lagi marak sekali Pak. Nah, kalau dilihat secara kasat gitu ya Pak, kalau di Indonesia kayaknya juga yang yang intensif banget nih terkait dengan hal tersebut masih di Jakarta Pak, gitu kan ya, yang padat penduduk, polusi tertinggi, kemudian macet dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah untuk melebarkan, atau mungkin apakah harus Jakarta berhasil dulu nih gitu kan, pakai MRT, LRT dan kawan-kawannya itu, barulah ke wilayah-wilayah yang lain? Karena sepengamatan kami gitu ya,
terkait dengan transportasi yang sebenarnya itu sangat punya dampak sekali terhadap pencemaran udara gitu ya, itu masih pakainya bahan bakar fosil alias kita masih pakai BBM, kendaraan juga mobil, motor dan lain sebagainya, itu seperti apa Pak? Ya.